Anak-anak Mana? ke bawah. Oke. Set, Ya, gas set, dulu. set. Nah, halus dia mah Gas kajuan atuh soalnya yang halus bae udah jadi gede. Foto gay keur di foto halus malus saya keur digedekeun jadi kurang. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Siang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini dalam acara sesi berbagi budaya positif di SDN Wangkelang 3. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Ade Rizwanuddin, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kecamatan Singambul, Kabupaten Majalengka. Nah, di sini saya ingin berbagi dengan Bapak dan Ibu sekalian terkait apa yang sudah saya pelajari dan rekan-rekan pelajari dari mulai modul 1.1 sampai 1.4 dan sekarang di modul 1.4 budaya positif. Kami selaku CGP harus berbagi kepada rekan-rekan semua tentang budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Next. Nah, budaya positif. Tentu kita sering mendengar apa itu budaya positif. Mungkin ada yang tahu sebelumnya di sini apa yang dimaksud dengan budaya positif? Kebiasaan baik. Nah, betul. Kebiasaan baik. Ada lagi? Bu Nani? Budaya positif? Nilai-nilai atau keyakinan yang sudah dibuat di kelas misalnya. Ya, betul. Nilai-nilai yang positif yang sudah dibuat di kelas atau kebajikan universal yang sering kita sepakati bersama di kelas dengan siswa dan siswi kita. Di sini budaya positif kaitannya erat sekali dengan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi. Next. Nah, di sini 6 dimensi itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang selanjutnya berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, itulah dimensi profil pelajar Pancasila. Next. Nah, sekarang profil yang harus dimiliki oleh siswa kita yaitu sikap yang harus dimiliki oleh murid-murid di sekolah kita. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Terus, nah di sini segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini digunakan kita sebagai guru dalam bertindak kepada murid kita apabila murid kita ada yang melakukan kesalahan. Nah, di sini validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan yang sudah kita buat di kelas. Misalkan anak berbuat kesalahan datang terlambat ke kelas, kita bisa memposisikan diri dalam posisi next. Nah, di sini kita bisa mengambil posisi kita sesuai dengan kesalahan yang siswa-siswi kita perbuat. Di sini ada 5 posisi kontrol yang bisa kita terapkan di kelas, yaitu sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Belum next. Nah, contoh kita sebagai teman. Nah, kita berarti memposisikan diri sebagai teman kepada murid kita. Kita bisa curhat-curhat tentang pelajaran, tentang apa saja.
untuk lebih mendekatkan kita kepada murid kita. Tujuannya yaitu untuk memahami karakter murid. Jadi kita lebih bisa memahami karakter murid. Karena dalam profil pelajar Pancasila itu, menurut Ki Hajar Dewantara ada yang mengabdi atau menghamba pada murid. Jadi artinya menghamba pada murid itu kita melayani murid dengan kebutuhan murid yang berbeda-beda. Nah, kita bisa memposisikan diri sebagai teman untuk menggali potensi murid kita. Terus yang selanjutnya. Nah, di sini penghukum. Jadi menghukum siswa. Kamu selalu salah saja. Pasti selalu yang selalu terakhir selesai. Patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu sebagai penghukum. Terus lanjut. Membuat rasa bersalah. Di sini kita menekankan kepada anak kita bahwa Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini pembuat rasa bersalah kepada anak. Ya. Terus yang selanjutnya. Terus ya. Di sini posisikan sebagai teman. Tadi saya sudah menjelaskannya. Terus next. Nah, di sini sebagai pemantau. Sering kita lakukan di kelas. Contohnya anak sedang mengerjakan tugas. Namun anak tersebut malah lalai dalam mengerjakan tugasnya, malah bermain dengan temannya atau usil kepada temannya. Di sini kita bisa memposisikan sebagai pemantau. Nah, apa yang sedang kamu lakukan? Nah, kenapa tidak mengerjakan tugas? Ingatkan peraturannya, ingatkan kesepakatan kelas kita. Nah, seperti itulah menjadi pemantau. Terus yang selanjutnya. Nah, di sini memposisikan sebagai manajer. Posisi kontrol manajer yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contohnya, sekarang kamu terlambat. Besok mau terlambat lagi tidak? Atau kita bisa bertanya kepada murid, nah, kenapa kamu terlambat? Pasti anak menjawab, karena saya bangunnya telat. Jadi saya kesiangan masuk ke sekolah. Nah, itu posisi kontrol kita sebagai manajer. Lanjut. Terus. Cukup ya. Pada posisi manajer, suara guru atau orang tua sebaiknya tulus. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid kita. Jadi murid merasa nyaman kepada kita selaku gurunya. Jadi murid mau mengutarakan alasan-alasannya kenapa begini, kenapa begitu, kenapa melakukan kesalahan. Nah, kira-kira itu tadi sedikit berbagi dari saya yang sudah saya pelajari dari CGP ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Kira-kira dari pemaparan tadi ada yang ingin bertanya atau ada yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas, silakan. Boleh, tidak ada? Ya, cukup. Cukup jelas? Cukup jelas. Ya, sudah. Kalau tidak ada yang bertanya, terima kasih atas waktunya. Semoga amal perbuatan kita mendapatkan ganjaran yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal di stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Baiklah anak-anak, kali ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Nah, dalam kesepakatan kelas, kira-kira kesepakatan apa yang akan kita buat? Silakan acungkan tangan. Sekarang Bapak tanya, kesepakatan kelas yang ingin kalian buat apa? Dimulai dari Nesia. Ya, berdoa sebelum belajar. Ya, masuk kelas tepat waktu. Berdoa sebelum pulang. Istirahat tepat waktu. Melaksanakan tiket kelas. Nah, itu beberapa kesepakatan kelas yang sudah kalian sebutkan. Masih banyak lagi kesepakatan kelas yang belum kalian sebutkan, tapi bisa kalian tuliskan di kertas ini. Ya, kesepakatan kelas. Nanti silakan tuliskan di sini kesepakatan kelas apa yang diinginkan untuk membuat kita lebih nyaman di kelas. Mengerti? Mengerti. Nah, kalau mengerti silakan tuliskan di sini. Sebelum dituliskan kita yel-yel dulu kelas 5 ya. Ya. Kalau Bapak bilang kelas 5 berarti sehat. Sehat. Ya, siap. Bapak semuanya. Kelas 5. Bagus. Tepuk tangan. Ya, terima kasih. Silakan nanti kalian tuliskan di sini bersama-sama. Siap semuanya? Oh ibu dan ayah selamat pagi. Ku pergi sekolah sampai kan nanti. Selamat belajarnya penuh semangat. Rajinlah selalu tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Oh ibu dan ayah selamat pagi. Ku pergi sekolah sampai kan nanti. Selamat belajarnya penuh semangat. Rajinlah selalu tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menanggapi apa yang sudah dijelaskan tentang penerapan budaya positif. Sebelumnya saya tidak begitu paham tentang penerapan budaya positif di sekolah, tapi setelah mengikuti pengimbasan dari calon CGP ini, saya lebih
memahami dan lebih mengerti akan penerapan yang baik yang perlu kami terapkan di kelas tentang penerapan budaya positif. Di sini guru secara tidak langsung harus mampu memposisikan diri sebagai manajer. Siapakah yang menjadi manajer di sekolah? Sebagai manajer di sekolah, guru merupakan individu yang dituntut mampu melakukan transformasi kemampuannya melalui bimbingan, tuntunan, dan pemberdayaan kepada murid demi mencapai tujuan kelas yang optimal. Mungkin itu tanggapan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Kamilatul Husna, kelas 5B dari SDN Magelang 3. Saya merasa senang sekali dengan adanya kesepakatan kelas yang telah kita buat. Saya harap semua teman-teman saya bisa melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aldarani, kelas 5B dari SDN Magelang 3. Saya merasa senang dengan adanya kesepakatan kelas yang telah kita buat. Saya harap teman-teman bisa melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.